Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita bisa beristirahat lagi hari ini setelah kita beraktivitas panjang hari ini. Khususnya kita bersyukur tentunya kita sudah melewati hari libur hari ini, hari weekend, dan siap beristirahat, dan besok siap-siap lagi untuk beribadah, tentunya melayani Tuhan dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan terus belajar dalam renungan malam ini mengenai menang atas masalah. Dan hari ini kita belajar dengan judul tetap semangat walau dalam masalah. Saudara, semangat adalah hal yang perlu kita pelihara, terutama pada saat kita menghadapi pergumulan dan permasalahan hidup yang menimpa hidup kita. Saudara, semangat perlu dipertahankan karena itu berhubungan dengan hati kita. Tidak ada yang bisa membuat orang lain atau kondisi di luar kita itu memberikan semangat yang permanen. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga semangat kita itu bisa terus tumbuh. Dan orang yang sedang dalam masalah dan pergumulan biasanya cenderung untuk muram sehingga semangatnya jadi hilang. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, mau hamba Tuhan atau jemaat biasa, pendeta besar, pendeta kecil, semua kita manusia punya pergumulan dan masalah. Namun yang Tuhan mau hari ini kita belajar adalah dalam masalah kita harus tetap semangat dan positif dalam mengambil tindakan dan pikiran kita. Dan kita akan membaca dalam ayat hafalan kita. Hafalkan ayat ini sehingga saat saudara dalam pergumulan, saudara bisa tetap semangat. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tidak ada saudara selain saudara sendiri yang sanggup dan perlu hidup membangkitkan semangat. Orang lain tidak bisa membangkitkan semangat, mereka semua terbatas. Kita yang memiliki hati kita sendiri, hubungan kita dengan Tuhan, itu akan sangat menentukan. Cara pikir dan sikap hati itu akan menentukan agar kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amsal yang lain berkata dalam pasal 15 ayat 13, di sana dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi dalam pergumulan dan permasalahan hidup kita, jangan kita memiliki kepedihan hati, namun bangkitkan semangat kita dan mulai lagi melangkah berjalan bersama Tuhan. Lalu dalam pasal 17 ayat 22 di sana dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita ada dalam masalah malah kita murung, sedih, kita merasa merana, merasa orang yang paling malang di dunia ini, saudara malah akan makin sakit. Tulang saudara kering, otot-otot jadi tidak berfungsi, akhirnya penyakit-penyakit yang lain jadi muncul. Karena ada penyakit yang disebabkan oleh kejiwaan yang rusak. Dan kejiwaan rusak itu karena kita tidak punya lagi energi dan semangat untuk melangkah menatap hari esok. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua agar mempertahankan semangat kita. Jangan pernah goyah sekalipun masalah yang kita hadapi itu sangat berat dan mungkin sangat sulit untuk kita atasi. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan semangat kepada kita semua yang tiada berdaya. Tuhanlah yang sanggup memberikan semangat kepada kita yang sedang dalam pergumulan dan persoalan hidup ini. Tidak ada masalah yang terlalu sulit yang kita hadapi. Semua masalah bisa diatasi asal kita punya cara pandang dan sikap hati yang benar dalam melihat setiap pergumulan dan masalah kita. Apapun juga pergumulan kita, tetaplah semangat dan memandang Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Tuhan pasti menolong kita, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Tetaplah semangat menjalani hari-hari saudara, karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Ia akan terus memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan kepada kita. Asalkan kita makin mendekat kepada Tuhan, asalkan kita tetap percaya
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, tetaplah semangat, dan tetaplah semangat. Kiranya firman Tuhan ini menambah semangat kita. Saudara tidur dalam semangat baru, dan besok pagi saudara bangun percaya Tuhan akan memberikan hari yang baru, yang indah, yang penuh dengan pengharapan bersama Dia, Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat tidur. Biar kasih Kristus memberkati kita senantiasa. Shalom.